يقول تبارك الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. Ummati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini merupakan satu kesyukuran yang patut untuk kita ucapkan karena betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar atau azam yang masih Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman yang insya Allah dengannya bisa memberikan keselamatan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Untuk itu marilah nikmat ini kita upayakan untuk senantiasa harus kita jaga sampai maut atau ajal datang kepada kita. Ummati fiddin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita melanjutkan kajian kita dan kita membahas tentang apa itu materinya? Kematian adalah suatu kepastian ya. Kematian adalah suatu kepastian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Ada para ulama mengatakan an-nafsu di sini adalah yaitu setiap yang bernyawa. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa inna ma yuwaffa dan wa inna ma yuwaffa yaumal qiyamah ajruhum wa man yukhzika 'anil nasi wa tudkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan pada hari kiamat Allah akan sempurnakan balasan amal kebaikan. Wa may yukhzika, barang siapa yang Allah selamatkan dari azab neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya, faqad faz, maka itulah satu kemenangan atau keselamatan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu mata'ul ghurur, yaitu kehidupan yang ghurur, yang menipu, yang memperdaya. Umat fiddin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, proses kehidupan manusia itu Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Wa kaifa takfuruna wa antum wa kaifa takfuruna wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Betul ya ayat 28 ya. Bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, yang kamu sebelumnya dalam keadaan amwatan, dalam keadaan mati. Tsumma yuhyikum,
kemudian Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan lagi. Tsumma yuhyikum, dan kemudian hidupkan lagi. Tsumma yuhyikum wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah tempat kembali. Jadi proses manusia itu mengalami 4 fase. Kalau dalam ayat ini ya, fase pertama adalah bahwa hidupnya kita ini berawal dari suatu kematian yang tidak ada. Proses itu ketika berada di dalam rahim seorang ibu. Pembentukannya dari air mani, kemudian darah berubah menjadi daging, mudghah, ya, tsumma 'alaqatan, tsumma mudghatan, kemudian dia menjadi daging. Dalam umur 40 hari sudah terbentuk menjadi janin. Sempurna dia. Dan Allah perintahkan kepada malaikat ruh untuk meniupkan ruh kepada janin itu. Wa nufikha fi ruh. Tapi ketika jabang bayi manusia ini terbentuk, belum ditiupkan ruh, itu dalam keadaan yumitukum, dalam keadaan mati. Ya. 40 hari ditiupkan ruh, kemudian Allah tetapkan 4 hal. Apa 4 hal itu? Tentang ajal, kematian, kemudian jodoh, ya. Kemudian yang ketiga adalah rizki, dan yang keempat adalah yaitu nasib baik dan buruknya. Apakah dia di surga, apakah dia di neraka. Ditetapkan. Gitu. Berarti sebelum ketika kita lahir di dunia ini, sebetulnya kita telah membawa satu catatan setiap kita. Salah satunya adalah batas hidup kita di dunia. Berapa lama? Kita nggak tahu, itu kan. Sesuatu yang tidak pasti adalah tentang hidup, tentang rezeki. Tetapi yang pasti, yang bisa dipastikan dari ketidakpastian 2 hal tadi itu adalah kematian. Sehingga para ulama mengatakan aqrabu syai' al-ajal. Yang paling dekat dengan sesuatu itu adalah al-ajal, kematian. Wa ab'adu syai' al-amalu. Dan yang paling jauh dengan sesuatu itu adalah al-amalu, angan-angan. Kita boleh berangan-angan. Ya, saya menjadi pedagang yang sukses. Dengan itu aku bisa membahagiakan orang tua, anak-anak, menyekolahkan, ya, pergi haji ini. Angan-angan kita bisa tinggi. Ya. Atau apa saja angan-angan yang kita inginkan. Kita boleh berangan-angan seperti kemarin sampaikan, manusia bisa berangan-angan. Tapi itu perkara yang jauh. Sementara kematian yang tidak diangankan bisa lebih dekat. Kita tidak mengangankan tidak mati. Nggak bisa, tetap mati kalau sudah waktunya. Aku mau pingin mati umur sekian. Kita angankan. Itu. Padahal bisa jadi kematian datang lebih cepat daripada apa yang kita angankan. Itulah Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadisnya, yaitu Rasulullah pernah menancapkan di depannya itu satu kayu, ya, gitu kayu. Beliau di depan kayu, kemudian di sampingnya lagi kayu. Diibaratkan beliau itu manusianya, kemudian di depannya ini adalah al-ajalu, yaitu ajalnya. Kemudian yang kayu yang paling jauh ditancapkan itu adalah al-amalu, angan-angannya. Jadi angan-angan seseorang itu ya, sesuatu yang tidak pasti. Misalkan saya mau menjadi seorang dokter, boleh kita berangan-angan seperti itu. Tapi belum tentu angan-angan itu kita dapatkan. Bisa jadi gagal jadi dokter, gitu kan? Bisa jadi gagal. Saya mau jadi pengusaha yang sukses, aset saya banyak, ini modal saya banyak. Ya.
Bisa jadi gagal dalam usaha itu. Itu namanya angan-angan. Tapi kematian tidak perlu diangan-angankan. Kenapa? Karena sudah Allah tetapkan. Ya. Jadi proses di situ adalah sudah dijelaskan dalam ayat ini, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Dulu kamu itu mati. Tidak ada. Kemudian Allah lahirkan lewat rahim ibu kita ketika dalam usia 9 bulan. Keluarlah kita di dunia ini dalam keadaan ahya, dalam keadaan hidup. Gitu kan? Dalam keadaan hidup. Dan dalam keadaan hidup itu siklus perubahan manusia itu Allah jelaskan dalam surah Al-Fatir ayat ke 54 kalau saya. Allah jelaskan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'f wa syaibah. Ya. Coba dibaca itu kalau sudah ketemu. Al-Fatir ayat 54 kalau salah. Udah ketemu? Lima empat. Apa ayatnya coba? 45. Ayat 45. Al-Fatir 54 coba. 54 apa 45? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ada? 35 ya? Sampai 45. Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ya ada ayat 11 kayaknya ya. Oh bukan Fatir, Arum. Surat Arum. 54. Silakan dibaca. 54. Arum 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' وهو العليم القدير. Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu dan berubah. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui. Udah ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Jadi Allah perintahkan kepada jabang bayi tadi itu keluar dari rahim ibunya dalam keadaan hidup. Tapi hidupnya itu Allah jelaskan dalam surah Ar-Rum 54.
dalam keadaan dhaaf, dalam keadaan lemah, ya, tidak memiliki kemampuan, ya, menunjukkan bahwa dia tidak bisa berdiri sendiri, butuh bantuan dari kedua orang tuanya ataupun orang lain, ya, yang berikan nutrisi, makanan, mandikan, berikan pakaian dan sebagainya, dan hal-hal yang lainnya, ya, sampai kemudian beriringnya waktu jabang bayi ini tumbuh, ya, tumbuh besar, dan kemudian dia menjadi kuat, mulai merangkak, gitu kan? Allah berikan kekuatan, mulai merangkak, kemudian belajar berjalan, ya. Setelah dia bisa berjalan, kemudian dia bisa lari, ya. Ketika dia sudah bisa lari, beriringnya waktu juga dengan usianya bertambah, kemudian dia kuat mandiri. Mandiri artinya dia sudah mulai beraktivitas tanpa bantuan orang, ya. Hal-hal yang strategis, ya, hal-hal yang strategis dia sudah bisa lakukan sendiri, mandi misalnya dan lain, pakaian, makan, ya, minum, itu sudah bisa lakukan sendiri. Sampai kemudian usia, ya, setelah dia dhaaf tadi, wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, diberikan kekuatan, ya. Ketika dia kuat itu ada batas waktunya, ya. Batas waktunya kuatnya fisik seseorang itu di usia 40 tahun. Dan itu dijelaskan oleh beberapa para ulama. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau dia umur 40 tahun, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dipersilakan dia masuk neraka. Sampai seperti itu. Kenapa demikian? Karena usia di puncaknya, usia di puncaknya itu, ada puncak piramidnya gitu kan, puncak piramidnya itu pada usia 40 tahun. Lagi betul-betul dia energik, tenaganya fit, ya, kemampuannya, daya pikirnya, gitu kan, itu di usia 40. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW diutus menjadi nabi pada usia 40 tahun. Dan di antara para pemimpin-pemimpin itu rata-rata di usia itu. Ya, presiden-presiden kita itu 40 sekian lebih, gitu kan. Kecuali yang sekarang-sekarang aja, ya. Sekarang baru 70 sekian, itu sudah efektif, jalannya sudah agak ya, cara pikirnya dan sebagainya. Tapi kalau usia 40 itu lagi energik. Dan kemapanan, kesuksesan seseorang itu di usia itu. Ya, di usia itu. Dan itu lagi lagi powerfulnya gitu kan. Powerfulnya itu. Ya, ibu-ibu kalau sudah usia di atas 40, powerfulnya itu sudah kurang. Ya, powerfulnya itu kurang. Oleh para ulama katakan, diibaratkan dia mendaki ke piramid itu kan mengerucut gini, ya. Jadi dia mendaki sudah 40 itu di puncak piramidnya. Di puncak piramidnya. Kemudian tinggal apa? Ketika sudah di puncak tinggal apa? Tadi naik tinggal apa? Tinggal menurunnya. Gitu kan. Tinggal menurunnya. Nah, menurunnya ini ada yang pelan, ada yang cepat. Artinya ketika sudah menurun di usia 40 itu ada yang betul-betul stabil, ada yang langsung menurun drop sampai kemudian datang kepadanya kematian. Jadi Allah katakan wa ja'ala min ba'di dha'fi quwwah. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada usia-usia itu. Muhadifiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ketika Allah jadikan kalian hidup di dunia ini dalam keadaan lemah, diberikan kekuatan. Masa 40. Okelah kita mengambil dalam suatu kitab tentang Al-Khawfu Su'ul Khotimah, ya. Karangannya Mahmud Al-Misri, ya. Diterjemahkan bahasa Indonesia, saya bawa bukunya, ya. Diterjemahkan bahasa Indonesia, bekalku masih sedikit sementara kematianku semakin dekat. Beliau mengatakan ada fase kehidupan manusia itu, ya. Ada 4 fase dalam kehidupan manusia yang akan dilalui oleh manusia mulai dari kelahirannya sampai kematiannya, apakah dia di surga ataupun di neraka. Gitu kan. Nah, kalau ayat tadi itu fase proses pembentukan manusia, kejadian manusia sampai dia hidup, matikan lagi, hidup lagi, mati lagi gitu. Jadi, yang perlu kita catat di sini bahwa ada fase, yaitu fase kehidupan dunia.
fase kehidupan dunia itu tidak ada yang bisa memastikan, artinya tidak ada yang bisa memastikan apakah kita berumur 1 tahun, bisa berumur 10 tahun, bisa berumur 70 tahun, bisa berumur kurang ataupun lebih dari itu. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis Tirmidzi-nya, a'mara ummati baina sittina was sab'in, ya, wa aqalluhum man yazuju dzalik. Umur umatku itu, kata Rasulullah SAW, hanya batasannya 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yazuju dzalik, dan sedikit sekali yang bisa melewati umur 70 tahun. Ya, sedikit sekali ya. Berarti apa? Dari 60, Rasulullah SAW 60 sudah lebih 3 tahun. 63 Rasulullah SAW. Ya. Beberapa sahabat itu ada yang di bawah 60 tahun. Dan sekarang lebih banyak lagi kematian mendadak, serangan jantung anak-anak usia pemuda atau orang yang usia di atas 40 atau di bawah 40 tahun. Jadi suatu misteri ini ya. Misteri kematian seseorang itu rata-rata di usia di bawah 60 tahun atau di atas 60 tahun lebih. Yang lebih dari 70 tahun itu sedikit, kata Rasul. Sedikit, ada. Tapi kalkulasinya, presentasinya itu lebih sedikit dibandingkan orang yang meninggal di bawah umur 70 tahun atau 60, bahkan di bawah 60 tahun. Nah, sementara tadi Allah katakan, summa yuhyikum, summa yumitukum, setelah kalian itu dihidupkan di dunia ini pada fase di dunia ini, yaitu fase umur 60 sampai 70 tahun, itu masa-masa di mana kita harus gunakan sebaik mungkin, karena kita tidak tahu masa itu. Ya, kematian itu kapan saja dia datang. Mati itu sudah pasti gitu loh. Ya, sudah Allah tetapkan dalam satu kitab Lauhil Mahfudnya, nggak bisa diundur, suatu kepastian, dan kita tidak bisa lari dari kematian itu. Andai saja kita bisa lari dari kematian itu, kita lari, maka Allah jelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8 kalau salah. Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, qul innal mauta alladzi, katakanlah wahai Muhammad, kematian yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum. Fa innahu mulaqikum, dia akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian akan dikembalikan setiap jiwa itu kepada alim. Alim itu adalah yang mengetahui yang gaib, yang berilmu, wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan diberikan kabar kepadamu tentang apa-apa yang sudah pernah kamu lakukan di dunia. Ngeri itu ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fase di dunia ini ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rentang waktu usia segitu itu singkat sekali, nggak lama. Gitu kan? Nggak lama. Singkat. Nah, nanti ada proses kematian lagi gitu. Ada proses kematian lagi. Jadi mati, hidup, mati. Nah, mati ini adalah jembatan yang pada hakikatnya kita ini penduduk akhirat. Maka di dunia ini, kata para ulama mengatakan, al-hayatu qasiratun katsiratun. Hidup itu hanya singkat sekali. Singkat. Kita ngerasa kalau 60, 70 itu lama ya. Enggak, sebentar itu. Sekarang usia rata-rata kita mungkin berapa? Ya. Sebentar. Tinggal ngitung waktu saja. Kalau hitungan hadis Rasulullah SAW, tapi bisa jadi kita tidak sampai ke sana, gitu kan? Nggak sampai ke sana. Nah, sebelum datangnya kematian, setelah dimatikan, dihidupkan, sebelum datangnya kematian, artinya ketika kita di dunia ini adalah tidak ada balasan, yang ada adalah yaitu apa? Bukan, yang ada di dunia ini adalah yaitu menyemai, menanam, kemudian nanti akan dipanen. Ya. Sekarang ini kita menyemai dan menanam benihnya, kebaikan-kebaikan itu.
Ya, kita tanam ya di dunia ini kebaikan-kebaikan yang kebaikan itu akan bisa kita panen nanti setelah kehidupan berikutnya. Jadi setelah ada kematian, nanti ada kehidupan lagi setelah dimatikan. Nah, prosesnya kematian dari kehidupan dunia itu sebentar. Kalau kita mendapatkan orang meninggal gitu kan, itu kan sebentar orang meninggal. Sakitnya mungkin lama gitu kan, bisa bertahun-tahun. Matinya sesaat saja. Mati setelah itu ada diproses, ya, diproses, dimandikan, disolatkan, dikafani, disolat bauku tanam. Prosesnya nggak sampai sehari, cepet. Sakitnya bisa bertahun-tahun, ya, iya kan? Sakitnya bisa bertahun-tahun. Atau mungkin ada yang sakit sebentar mati. Tapi sakitnya sebentar itu tidak seperti sebentarnya ketika dia mati. Ya, proses ketika dia mati dikuburkan, terus nanti apa? Dikembalikannya rohnya lagi. Rohnya orang-orang beriman ini sebelum dia dikembalikan, dia diangkat oleh malaikat sana, kemudian ditempatkan di fi'iliyin, satu tempat, yaitu rohnya orang-orang yang beriman terjaga. Nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat itu untuk mengembalikan supaya dia hidup dan mempertanggungjawabkan setiap kebaikan atau keburukan yang dia lakukan di dunia ini. Itu di alam barzah, fase alam barzahnya itu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, alam barzah itu adalah satu persinggahan, ya, yang menentukan perjalanan untuk selanjutnya. Fase pertama, ya. Sebagaimana ketika Utsman bin Affan, beliau berdiri di atas kuburan dan beliau menangis sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Dan sahabat mengatakan, dzukirta anil jannati wan nar. Wahai Utsman bin Affan, engkau diingatkan tentang surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis sebagaimana engkau berada di kuburan ini. Dia menangis, ya. Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilu min manazilil akhirah. Beliau katakan, kuburan ini adalah awal persinggahan pertama, ya, untuk menuju akhirat. Kuburan itu persinggahan pertama. Wa man naja, barang siapa yang selamat di kuburan ini, ya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya itu aisaru minhu, dia akan mudah, dia akan bahagia, dia akan selamat. Ya. Faman lam yanzu, tapi barang siapa yang tidak selamat di alam barzah ini, dia mendapatkan fitnatul kubur, ya, fama ba'dahu asyaddu, maka setelahnya dia akan susah, dia akan sengsara, dia akan selamat. Ya, jadi menentukan di sini adalah sebelum nanti kita berada di padang mahsyar, itu diproses dulu di kuburan. Kalau di kuburan di alam barzah istilahnya ada fitnatul kubur. Fitnatul kubur, kalau mengatakan adzabul kubur, maka itu dia akan sulit nanti ketika melalui fase-fase berikutnya. Karena fase di kuburan itu sangat panjang, tidak seperti fase kita di dunia. Kalau di dunia tadi itu ukurannya seperti tadi, tapi kalau di kuburan itu bisa fasenya menunggu bisa sampai 1000 tahun atau ratusan ribu tahun, ya. Atau bisa juga jadi masa menunggunya di kuburan itu jedah antara sholat duhur sampai sholat asar saja, masa menunggunya, gitu kan, di kuburan itu. Kenapa dikatakan begitu? Coba mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika ditanya seseorang yang diadab di kuburan itu kapan sampai tangkotiu, sampai terputus adabnya itu, maka Rasulullah SAW beliau suatu hadis jelaskan, wala tangkotiu min adzabil kubri atau fitnatul kubri, bahwa adab kubur itu tidak akan terputus sampai ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Israil untuk meniupkan sangkakalanya. Ya, jadi nanti hari kiamat, ya, dimatikan semuanya manusia, kemudian dihidupkan lagi semua yang mati, itu baru terputus adab kuburnya. Berarti mulai dari Nabi Adam sampai nabi-nabi setelah itu dan umat-umat setelah itu sampai ke kita,
belum datang hari kiamat. Berarti lama sekali mereka di kuburan itu, di alam barzah itu. Berapa ribu tahun, berapa abad dari mulai Nabi Adam, lama sekali menunggu di kuburan. Nah, kalau dia di dalam kuburan itu mendapatkan fitnatul kubur, kan gosong duluan itu, ya kan, gosong duluan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu hadisnya, siksaan yang paling ringan di kuburan itu, yaitu malaikat itu membawa garda itu kayak pukul gitu, kemudian dia memiliki mata yang tajam, ya. Ada mata tajam itu, sekiranya garda ini atau pemukul ini dipukulkan gunung langsung hancur. Gunung langsung hancur. Nah, itu dipakai mukul manusia. Manusia itu hancur apa tidak? Bukan hancur lagi, jadi bubur mungkin ya. Ya, jadi fitnatul kubur hakun. Fitnah atau adab kubur itu hak adanya, dia ada. Sebagaimana juga jelaskan bahwa nikmatul kubur, nikmat kubur itu juga ada. Ya. Nah, semuanya itu adalah kembali kepada amal kebaikan yang kita lakukan. Ya, jadi nanti ada proses kematian sebentar. Ya, inilah yang sering ditakutkan dan dibenci oleh setiap kita, kematian. Aku benci mati, ya. Aku takut pada mati. Mau takut, mau benci, mau suka maupun tidak suka, kalau sudah datang, la yakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau sudah datang ya nggak akan bisa diundur, sesaat saja. Ya Allah, undurkan sedikit saja, saya mau pengen bersenang-senang dulu dengan suami, dengan anak-anak, dengan keluarga, nggak bisa. Ya, kasih waktu sesaat sebentar, undurkan saja. Saya supaya bisa beramal, bisa bersedekah, bisa menuntut ilmu, ya bisa beribadah, saya bisa berpuasa. Tidak ada. Ya Allah, undurkan sebentar saya supaya saya bisa bertobat. Tidak bisa. Kalau sudah datang ya datang, gitu kan? Jadi masanya dia ketika kematian itu datang tidak perlu kompromi kepada kita. Sebagaimana Utsaimin mengatakan bahwa sungguhnya setiap manusia itu dalam keadaan bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya dia terus diintai dengan kematian. Kadang akan dapatkan orang yang duduk di atas kursi mati. Kadang orang yang dia sedang bekerja mati, sedang olahraga mati, datang kematian itu. Ya, ketika dia sedang tidur mati, tiba-tiba dia sudah dibawa ke tempat pemandian mayit. Tahu, ya kematian itu suatu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dianggap prediksi kita itu wah umur saya masih panjang, enggak. Antuna ini saya sering nasihatkan kepada orang-orang ketika dia ziarah kubur ya atau mengantarkan jenazah. Kalian semua ini sehat. Semua yang hadir di sini adalah sehat. Tapi kesehatan kalian tidak menjadikan syarat datangnya kematian. Enggak. Jadi udah mati. Ya. Jadi masa kita ini adalah masa yang sangat sangat terancam dengan kematian itu. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Ya. Mati ya. Jadi kita mati dan mati itu bukan dibayangkan begini, Bu. Mati itu bukan dibayangkan udah hilang nyawa sudah selesai gitu kan, enggak ya. Innal mauta sakarat, sungguhnya kematian itu ada sakaratnya, sakaratul mautnya itu ada. Jadi jangan dibayangkan Allah itu kalau sudah mematikan udah mati aja, enggak, ada proses kengerian dalam sakaratul maut itu gitu kan. Ada proses sakaratul maut, ya. Dan dalam buku tentang khaufu su'ul khotimah itu menjelaskan tentang banyak banyak kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa yang menjadi motivasi agar senantiasa kita terhindar dari penyakit kematian su'ul khotimah. Cita-cita orang yang beriman, ya. Cita-cita orang yang beriman yang hidup di dunia ini satu. Di dunia ini, apa itu? Kematian husnul khotimah. Tidak ada gunanya kekayaan kita. Nggak ada yang perlu kita sombongkan. Ya. Jabatan, harta, tempat tinggal, kendaraan yang kita banggakan. Tidak ada gunanya. Kalau kita tidak bisa meraih kematian husnul khotimah, ujung-ujungnya su'ul khotimah, rugi, gagal total. Ya. Gagal total.
dia menjadi pejabat, menjadi presiden, tidak mau turun-turun, gagal total kalau dia mati su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia harus menghadapi suatu perkara yang sangat dahsyat. Gagal itu ya. Gagal. Kematian husnul khotimah itu menjadi idaman dan cita-cita orang beriman itu di dunia. Di akhiratnya apa cita-citanya? Cita-citanya adalah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga Firdausnya. Jannatul Firdaus. Jadi cita-cita akhirat orang beriman itu saya harus masuk surga Firdaus. Kenapa surga Firdaus? Itu surga tertinggi di mana Rasulullah SAW ada di situ. Jangan cita-citanya, ya Allah masukkan ke surga walaupun di emperan nggak apa-apa. Jangan, ya. Walaupun di emperan, iya enak, ya. Dibolehkan. Tapi orang beriman itu cita-citanya harus yang paling tinggi. Sebagaimana ketika di dunia ini mati harus mati yang terbaik. Apa itu mati yang terbaik bagi orang beriman? Husnul khotimah. Gitu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, ya, diberikan kekuatan. Disinilah ya, disinilah kehidupan di dunia memiliki peran yang sangat luar biasa. Memang sebentar, tapi dia menentukan proses selanjutnya sebagai penentu kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia sebentar ini menentukan sukses dan tidaknya, berhasil dan tidaknya untuk kehidupan yang abadi. Maka jangan sampai tertipu. Tadi Allah sudah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya sebentar, ya. Ghurur, dia menipu, ya. Dia menipu, memperdaya. Jangan kalian terberdaya dengan kehidupan dunia yang sementara ini kemudian kamu lupa dengan kehidupan yang kekal yang abadi. Ya. Boleh kalian tidak sukses di dunia. Ya. Boleh kalian tergolong orang-orang yang tidak mampu di dunia. Boleh kalian di dunia selalu diuji dengan sakit. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa di dunia diuji seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian kita menemui kehidupan akhirat kita, kehidupan yang sengsara. Itu menentukan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan dunia tadi itu digunakan sebaik mungkin. Sebagaimana Abdullah bin Umar beliau mengatakan, "Idza amsaita fala tandiru sabah. Wa idza asbahta fala tandiru masa." Gitu. Fakhud li sihhatika limardika wa hayatika limautika. Beliau katakan, jika kamu berada di pagi hari, kata beliau, jika kamu berada di pagi hari, fala tandirul masa, jangan kamu tunggu waktu datangnya sore untuk beramal. Nanti deh, sekarang kita bagi ini sehat, dikasih Allah Subhanahu wa taala bangun, setelah dimatikan sesaat, dibangunkan. Oh ya, saatnya untuk kita mengingat Allah, berzikir Allah. Jadi pertama itu ya, terus beramal. Jangan kemudian, aduh nanti deh, sorean dikit deh. Ya, jangan tunggu. Bisa, kenapa begitu? Karena hikmahnya bisa jadi proses menunggu kita ke sore itu nggak ada jaminan kita hidup. Dan tidak ada jaminan kita bisa melakukan apa yang sudah kita niatkan. Tidak ada jaminan. Maka di sini pesannya Rasulullah SAW yaitu if'alul khaira mahman istakharta, kerjakan terus kebaikan itu, ya, jangan terputus. Mahban istakharta, meskipun engkau anggap itu kecil, hanya mungkin berzikir, hanya membaca Al-Quran, 1 ayat, 2 ayat, 1 lembar, ya, hanya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, hanya sholat duha, jangan putuskan dia, misalnya, jangan putuskan. Kenapa? Ya, wa anta la tadri min ayyi hasanatin tadkhulul jannah, karena kamu tidak tahu, ya, mungkin dengan kamu mengechat sesuatu, mengirim sesuatu pesan tentang kebaikan, mengirim sesuatu pesan tentang nasihat kepada saudaramu, kepada temanmu, itu bisa lakukan. Bisa jadi kemudian dengan itu kita ikhlas kirim itu dan Allah membukakan pintu rahmatnya, bisa itu sebab kalian masuk surga.
Itu artinya bahwa kita tidak boleh meremehkan setiap amal kebaikan seseorang. Ya, kita rendahkan seseorang karena itu kecil amalnya. Kemudian kita mengatakan, "Allah, cuma segitu aku aja bisa." Belum tentu. Bukan persoalan bisanya. Tapi yang kecil itu yang menjadi perhitungan kita adalah turunnya rahmat Allah ketika kita beramal kecil itu. Itu yang kita harap. Karena Rasulullah mengatakan, "Saddidu wa qaribu," dekatkanlah kamu dan terus dekatkan dengan hidayah kebaikan itu, ya. Saddidu wa qaribu wa la tadkhul janna ahadukum bi la tadkhul bi la tadkhul janna la tadkhul janna ahadukum bi amalikum. Tidaklah seseorang itu masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau ya Rasulullah. Ya wala ana illa ayataghamini Allah bi rahmatihi. Kecuali Allah menganugerahkan kepadaku dan memberikan rahmat kepadaku. Yang menyebabkan aku masuk surga itu karena anugerah Allah dan rahmatnya Allah. Tentu rahmatnya Allah itu adalah dekat dengan orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Jangan berharap rahmatnya Allah kemudian kita jauh dari amal soleh. Kehidupan kita dengan maksiat, poya-poya, senang-senang, kemudian berharap rahmatnya Allah. Tidak bisa, justru itu jauh dari rahmat Allah. Sementara seseorang itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah itu akan dekatkan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan amal terus, kebaikan. Ya, kebaikan. Ini tanda. Kalau dia sudah melakukan kebaikan, maka orang ini sedang dalam pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Antuna ingin dipekerjakan manusia atau ingin dipekerjakan Allah? Kalau dipekerjakan manusia bisa jadi perbuatan dosa. Ya. Kalau manusia yang mempekerjakan kita belum tentu mendapatkan keberkahan, belum tentu mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena pekerjaan manusia itu bisa mengandung unsur dosa atau kemaksiatan. Tetapi kalau Allah pekerjakan, Allah katakan yastamiluhu. Ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah mempekerjakan manusia itu? Maka Rasulullah mengatakan ayyuwafiqu li amali sholeh. Yaitu Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amal soleh. Pintu-pintu kebaikan Allah mudahkan dan Allah jauhkan dari kemaksiatan. Pintu-pintu kemaksiatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayyuwafiqu li amali sholeh qabla al-mautihi. Sebelum dia meninggal, dia terus melakukan ketaatan. Itulah tanda husnul khotimah. Dan setiap kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan amalnya itu. Ya. Jadi jangan kita berpikir, ya Allah, kita bisa menentukan mati gitu loh. Saya sedang maksiat, jangan kau matikan. Boleh, tapi kalau mati tidak bisa ditunda. Maksiat atau amal soleh kalau sudah datang ya. Makanya sekiranya kita itu bersembunyi dalam satu benteng yang kokoh pun, kita buat bunker gitu ya, di dalam kedalaman yang luar biasa, bentengnya kokoh, tebel mungkin temboknya gitu, tidak bisa, mati itu tetap datang. Ya. Wa anta la tadri mata taksibu ghadan wa ma tadri fi ayyi ardin tamut. Ya. Wa ma tadri mada taksibu ghadan. Kalian tidak tahu, kalian aja nggak tahu, nggak bisa memastikan mada taksibu ghadan. Apa yang bisa kalian lakukan besok? Ada yang bisa memprediksi? Kita bisa menghayalkan dan bisa merencanakan. Ya, bisa menghayalkan dan bisa merencanakan. Mada taksibu ghadan. Siapa yang bisa menentukan bahwa amal ini besok kita kerjakan? Nggak bisa. Kita nggak tahu. Kita hanya rencana, oh besok saya mau begini. Tapi yang bisa menentukan dia bisa beramal atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Oh, si fulan tidak bisa. Sebagaimana ketika juga dia tidak bisa mengetahui dan memprediksikan bi ayyi ardin tamu, di bumi mana dia akan mati. Ya, di bumi mana dia akan mati. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dahsyatnya kematian sehingga para ulama sangat takut. Bukan takut mati. Perkaranya adalah yaitu apa bekal yang sudah aku persiapkan untuk kematian. Ingat, orang yang paling cerdas, ya, kata Rasulullah SAW dan para ulama mengatakan al-kaisu, orang yang paling cerdas itu bukan orang yang membawa kemegahan dunianya, ya, bukan membawa apa istilahnya itu perbendaraan kenikmatan dunia, bukan itu, ya. Orang yang paling cerdas adalah yaitu orang yang senantiasa mengingat kematian, ya, wa istiqdam, dan dia mempersiapkan
amal yang terbaik setelah kematian itu. Ulaika humul aqyas. Mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Sementara orang-orang yang dikatakan tidak cerdas atau alias bodoh adalah dia lupa terhadap kematian itu sendiri. Lalu para ulama mengatakan begini, al-mautu masaibatun. Maut itu musibah yang sangat besar. Ya. Fa asabakum min musibatin, dan tidak aku berikan suatu musibah melainkan kematian. Mati itu musibah besar, Bu. Mati memutus segala kenikmatan. Mati memutus perhubungan kita dengan keluarga-keluarga kita, termasuk dunia. Terputus. Ya. Terputus, kan gitu kan? Terputusnya antar roh dengan jasad. Dan terjadi satu perpindahan dari perpindahan satu ke perpindahan ke yang lainnya. Dari dunia ke akhirat, ke alam barzah kemudian ke akhirat. Tapi Allah mengatakan itu dalam kitab Tadhkirahnya Ibnu Qayyim, ya, beliau mengatakan justru sesungguhnya musibah yang paling besar, kata beliau, musibah yang paling besar itu adalah orang yang tidak mau mengingat, memikirkan, dan mempersiapkan amal yang terbaik setelah kematiannya. Itu musibah yang terbesar. Bukan kematiannya. Kematian itu pasti terjadi kok. Mau tidak mau terjadi kok. Tapi musibah yang besar ini, yaitu gak siap dia dengan amalnya. Gitu. Itu musibah besar. Sebab apa? Kenapa dikatakan musibah besar? Kalau musibah dunia, iya, karena akan menghadapi musibah yang besar, yaitu adab neraka. Alam barzah dan adab neraka itu musibah besar sekali. Kalau perpisahan dengan keluarga itu sesaat. Ya, kata Syekh Aid Al-Qarni rahimahullah taala mengatakan al-firaq, ya, perpisahan, ya, perpisahan kita dengan keluarga di dunia disebabkan karena kematian saudara kita, anak kita, suami, itu sebentar. Sebentar. Allah akan pertemukan nanti di akhirat. Kalau mereka itu soleh. Allah pertemukan di akhirat nanti. Gitu kan? Tetapi perpisahan al-firaq, al-haqiqatul al-firaq, perpisahan yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu adalah, kata beliau ayat Al-Qarni, ahadu finnar wal ahadu fil jannah. Itu perpisahan yang sesungguhnya, yang menyedihkan, menyakitkan. Apa itu? Salah seorang di antara kita satunya di neraka, dan salah seorang di antara kita satunya di surga. Tidak akan pernah berjumpa, tidak akan bisa ketemu. Itu perpisahan sesungguhnya. Jadi kalau kita ini menangis karena seorang yang kita cintai ini meninggalkan kita, itu sebentar. Perpisahan orang beriman itu ditandai dengan kematian itu sebentar saja. Ya, tapi kalau di surga, sama-sama di surga ketemu, ada reuni, ada kebanggaan, atau ada kebahagiaan. Masya Allah ketemu gitu. Lama tidak ketemu, sekian ketemu, gitu kan? Makanya kata beliau, al-hayatu qasiratun katsiratun. Hidup ini sebentar sekali, sebentar di dunia ini. Kalau kita tidak siapkan mulai dari sini, ya, menebar benih, menanam kebaikan yang nanti akan kita panen rugi. Nggak bisa kita akan kembali lagi, nggak bisa. Gitu kan? Nggak bisa kembali. Jadi, dijelaskan tadi, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Artinya, bahwa nanti ketika kita diberikan kekuatan, gunakan sebaik mungkin. Jangan tunggu. Kalau Anda berada di sore hari, jangan tunggu pagi harinya. Fakhud li sehatika limardika. Gunakan waktu sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Gunakan. Ya. Wahud li hayatika limaitika. Dan gunakan hidupmu ini sebelum datangnya kematian. Gunakan sebaik mungkin. Jadi titik poinnya di sini adalah bagaimana sebelum kematian itu adalah di dunia kita lakukan kebaikan. Allah katakan dalam surah Yasin, saya lupa ayatnya itu. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsanahu fi imamin mubin. Nahnu nuhyil mauta. Kami yang akan menghidupkan yang mati. Ya. Jadi Allah setelah matikan itu kemudian nuhyil, dihidupkan yang sudah mati itu. Wa naktubu ma qaddamu, dan aku akan catat semuanya, ma qaddamu, apa yang dia lakukan dia ketika dia hidup sebelum dia mati itu. Makanya ketika di akhirat ini, di dunia ini nggak ada balasan, yang ada itu adalah amal. Tetapi nanti di akhirat itu tidak ada amal, yang ada adalah menunggu balasan dari kebaikan atau keburukan yang kita lakukan. Jika kebaikan, maka akan dibalas dengan
kebaikan. Jika keburukan, maka Allah akan azab sesuai dengan keburukan yang ia lakukan. Ya, nuhyil mauta wa naktubu, dan kami catat secara rinci bulan itu apa yang dilakukan dia. Ya, kata Ibnul Qayyim, ketika mayit itu mati, kemudian Allah kalungkan dia catatannya di lehernya, dicatat, kemudian catatan dikalungkan di lehernya. Maka Malik bin Dinar mengatakan, jika si mayit itu baik, maka mayit itu akan menyesal karena tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan kebaikan. Jika si mayit itu adalah mayit yang buruk, maka dia akan menyesal karena tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah. Makanya ketika mayit itu mati, Bu, biasanya kan mandang ke atas gitu ya. Mandang ke atas gitu kan. Ya, pandang ke atas. Itu sebetulnya adalah dia melihat di sana ada malaikat. Ya, matanya melotot ke atas malaikat. Sampai kemudian malaikat nanti berdiri di atas kanan kirinya. Ya. Itu posisi yang betul-betul menakutkan. Kemudian Allah tarik nafasnya ini dari ujung-ujung jari dan ujung jari tangannya dan ujung jari kakinya. Kemudian Allah angkat dia sampai ke kerongkongan. Sampai di tenggorokan ini tertutup dia pintu tobatnya dia. Ya. Sampai di kerongkongan sudah tertutup. Maka Allah katakan, innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yughir. Sungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba malam yughir, sebelum nyawa itu ada di kerongkongan. Jangan sampai dia ada di kerongkongan nyawa itu. Terus kita tunggu gitu. Wah, kayaknya belum di kerongkongan, saya mau tobat. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena pada saat itu semuanya keluh. Lidah keluh, hati kita sudah kosong. Ya. Tapi Allah berikan kekuatan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Dia tersenyumlah orang-orang beriman. Kenapa dia tersenyum? Karena tidak ada yang dia takutkan. Kabar yang dia sampaikan oleh malaikat ini adalah kabar gembira. Ya, tentang kenikmatan-kenikmatan yang ia akan dapatkan. Dia tersenyum, dia senang. Sehingga nyawa yang ditarik oleh Allah, oleh malaikat ini dalam suatu hati seperti ketika Rasulullah SAW menuangkan ya, air itu dari ceretnya, dari tekonya, lancar, gitu, enak keluarnya, tenang, gitu kan, wah tenang. Tapi ketika di kerongkongan sudah tertutup pintu taubat itu, sudah tertutup pintu taubat itu. Nah, makanya ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa kematian itu peristiwa yang sangat dahsyat ya. Yang semuanya akan berperan. Dan setan pun memanfaatkan kesempatan itu agar seorang hamba di akhir-akhir hayatnya ini menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Islam. Itu dengan berbagai upaya, menjelma sebagai ibu, menjelma sebagai bapak dan sebagainya. Ya, dia keluar. Tapi orang-orang beriman dia akan dijaga oleh malaikat. Allah takhafu, jangan kamu takut, tenang sudah. Kamu tenang ya. Allah takhafu wa la tahzan. Takhaf itu adalah takut. Ya. Para ulama mengatakan takut di sini itu lebih kepada peristiwa setelah kematian. Gitu maksudnya. Lebih kepada peristiwa setelah kematian. Allah takut, jangan kamu takut. Ya. Jangan kamu takut sesuatu yang terjadi setelah kematian ini. Kan orang-orang beriman itu kan yang ditakutkan setelah matinya ya Bu ya. Ya kan, mati kan bagi orang beriman itu suatu apa? Suatu yang menggembirakan kan? Gitu kan, kalau mati orang beriman malah ditunggu. Kalau sahabat itu pengennya mati cepet-cepet kan gitu. Ya. Kalau kita nggak mau Bu ya, maunya lama-lama, jangan matikan saya ini, saya masih ingin umur panjang ya Allah. Sampai seberapa tahun kamu mau panjang? Gitu. Kalau sudah dikasih umur panjang lupa lagi gitu kan. Ya, tak kasih umur panjang, tapi setelah dikasih umur panjang justru digunakan bukan untuk kebaikan. Kembali lagi ke dosa, ya Allah, saya banyak dosa, saya mau taubat ya Allah, kasih umur panjang. Oh ya, kamu mau taubat, tak kasih umur panjang. Sudah dikasih panjang, balik lagi ke dosa lagi. Itulah manusia Bu ya. Manusia kayak begitu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan orang-orang beriman tadi itu melalui malaikat
malaikatnya untuk menghabarkan ala takhawfu, jangan kamu takut ya tentang peristiwa alam barzah, tentang padang mahsyar, tentang sirat, ya jangan takut, ya jangan takut. Wala tahzan, tahzan itu al-huzn, huzn itu sedih, ya sedih. Biasanya orang meninggal itu kebayang-bayang kesedihan, gimana nanti anak saya, ya siapa yang akan ngasih makan anak saya, bagaimana sedih gitu. Terus bagaimana utang-utang saya gitu kan. Sedih, orang beriman begitu Bu, sedih dia. Tapi malaikat bisikkan, wala tahzan, jangan kamu sedih. Ya, orang beriman. Kenapa? Dia dijamin. Aku menjadi, jadi malaikat yang akan menjamin tadi. Ketakutan dan kesedihan itu dijamin oleh malaikat ini. Malaikat yang menjamin. Ya, nanti malaikat yang akan menyelesaikan utang-utangan kamu. Kecuali dia memang sengaja niat mau menipu dengan cara itu ya, akan diselesaikan. Anakmu yang kamu sedihkan karena setelah kamu kehilangan mata pencaharian, gak ada yang bisa makan, nanti Allah akan mengurusnya dia. Yang ini dikabarkan seperti itu. Akhirnya dia apa? Senang, gitu, ada kesenangan, gak ada yang takutkan. Oh ya, tersenyum. Wa absyiru bil jannati allati kuntum, dan dihabarkan kamu akan masuk surga loh. Mau senang nggak kita dihabarkan oleh malaikat itu sebelum kematian itu datang? Kabar-kabar gembira seperti itu. Senang nggak? Senang kan? Menghilangkan rasa kesedihan, menghilangkan rasa ketakutan itu. Padahal mati itu takut. Takut mati itu. Pernah dulu yang jenguk Allah yarham Mbak siapa? Faida ya dulu ya. Faida itu kan pernah ngomong Ustaz, ya kayaknya sudah firasatnya udah dekat gitu kan. Saya insya Allah nggak takut Ustaz dengan mati. Apa yang saya hanya takut kalau dosa yang nggak diampuni oleh Allah. Tidak lama kemudian kan beliau meninggal kan. Jadi orang-orang beriman seperti itu, ada takut gitu, ada takut. Insya Allah ya. Asal kita bertobat ya dan menyadari kesalahan itu, walaupun kesempatannya pendek sekali, Allah akan ampuni. Sebelum nyawa itu di kerongkongan, intinya begitu. Kalau di kerongkongan sudah tertutup. Nyawa di kerongkongan itu betul-betul titik akhir yang manusia itu sudah keterlaluan. Itu. Sudah diingatkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, ya istighfar dan sebagainya, yang keterlaluan gitu. Sehingga Allah sudah kayaknya sudah nggak usah diampuni dosanya. Ketika di kerongkongan saja tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan hidup kemudian diberikan kekuatan, gunakan sebaik mungkin. Waktu-waktu, kesempatan hidup di dunia ini ya. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, idha'atul waqt asaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Dikatakan. Kenapa? Fa innama ya idha'atul waqt taqta'uka anillahi wa darul akhirah. Gitu kan? Karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutus kamu dengan Allah dan darul akhirah, kehidupan akhirat. Fa innal maut, adapun kematian, taqta'uka anid dunya wa ahluka. Sementara kematian itu memutus kalian dari dunia dan keluarga saja. Menyia-nyiakan waktu itu atau waktu, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Ya. Menyia-nyiakan waktu memutuskan kamu dari Allah dan kehidupan akhirat. Ya. Sementara kematian itu memutuskan kamu dari dunia dan keluarga. Ya gak? Dunia dan keluarga. Makanya Rasulullah mengatakan dalam suatu hadisnya,
yattabi'ul mayyitu salasah. Yang akan mengikuti mayit nanti ke kuburan itu 3. Pertama adalah apa itu, Bu? Yang pertama apa? Mal. Pertama harta. Yang kedua wa ahluhu, keluarganya. Ketiga adalah amalnya. Ya. Yang ketiga adalah amal. Wa yabqa wahid. Dari yang ketiga itu yang tersisa hanya 1. Hartanya akan jadi rebutan harta waris. Keluarganya akan kembali ke rumah. Tidak ada ceritanya dulu di dunia, wah kamu itu istri saya yang tercantik. Kalau dia bilang kamu suami saya yang paling saya cintai, kamu juga paling cintai. Terus suaminya meninggal, dia diam di kuburan gitu, selama-lamanya menemani suaminya, nggak mungkin. Dia pulang, ya. Dia nangis sesaat, pulang dia kembali ke keluarganya. Waya bekawahid, tinggal 1. 1 itu amal yang akan menemani dia, yang eksis. Jadi semuanya kembali kepada amal. Bukan harta, bukan keluarga. Keluarga akan kembali. Ya. Kata Malik bin Dinar, bukan Malik bin Dinar, Abu Dzar, beliau mengatakan, kafa bil mauti mufariqatun. Cukuplah kematian itu menjadi pemisah dengan orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang mencintai kita. Kita yang dicintai lebih dulu mati atau orang yang kita cintai yang lebih dulu mati. Itu aja, tinggal itu aja. Jadi kita ini giliran ini. Kita digilir oleh Allah, si fulan, fulana digilir. Sekarang angkat tangan, siapa yang mau duluan mati? Siapa yang duluan mau mati? Gak ada yang mau kan? Kalau ditanya, siapa yang duluan mati? Ayo, gak ada yang mau kan? Gak ada yang mau kan? Ini kan? Ya, kalau ditanya, siapa yang mau duluan pengen mati? Gak ada yang saya duluan. Gak ada orang begitu kan? Gak ada yang begitu kan? Tapi pada dasarnya dia mau angkat tangan atau tidak angkat tangan, sesungguhnya dia sudah tercatat jadwalnya dia. Mati sekian. Seperti itu. Jadi gunakan sebaik mungkin kita di dunia itu berbanyak amal. Belajar ilmu agama, ya, supaya apa? Supaya dengan ilmu agama itu mudahnya jalanan kita menuju ke surga, menjadi orang baik, istri yang baik, suami yang baik, anak yang soleh, taat kepada orang tua bapak, ya, baik kepada Allah, rajin ibadah, berbagi. Itu agama yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita. Tanpa agama nonsen, nggak bisa. Orang di surga, kamu harus baik, kamu harus taat. Dia nggak belajar agama, bagaimana bisa jadi orang taat? Yang menjadikan dia taat itu ilmu agama. Tanpa agama nggak bisa. Ya, kamu tuntut dia supaya menjadi anak yang dia berbakti pada orang tua, sementara dia tidak pernah ilmu agama. Nggak bisa. Kamu tuntut dia menjadi seorang istri yang soleha, yang taat suaminya. Nggak bisa kalau dia ada bekal agama. Menjadi seorang suami yang soleh, yang bertanggung jawab, nggak bisa kalau tidak pun agama. Semuanya itu intinya adalah disitulah kebaikan itu. Muaranya adalah al ilmu tadi. Makanya jangan kita ya malas-malas belajar, terus belajar, kemudian tingkatkan ketaatannya ini ya, gitu kan? Maka Imam Syafi'i beliau mengatakan, kun di dunia kan, ya jadikanlah dunia itu fiyadik, di tangan, dan akhirat di hatimu, ya, dan kematian itu ada di pelupuk matamu. Jadikan akhirat itu di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian itu ada di pelupuk matamu. Terus ingat, kita ngelihat terus, oh kayaknya saya mau mati. Kalau orang sudah ingat mau mati, pasti dia akan istiqdat, mempersiapkan amal solehnya. Tapi kalau dia anggap, mati sangat jauh, itu fiktif, enggak. Ya, mana dia akan persiapkan, kan gitu kan? Jadi, kata para ulama, Mahmud Al-Bisri ini, beliau mengatakan fase di dunia itu fase menentukan, sangat menentukan, meskipun pendek tapi menentukan untuk kehidupan alam barzah. Ada kehidupan alam barzah, dikatakan sebagai satu persinggahan pertama untuk akhirat kita. Bahkan Utsman bin Affan mengatakan, sekiranya aku tahu, aku itu berada di antara surga dan neraka, bukan begitu? Sekiranya gini.
sekiranya aku itu berada di antara surga dan neraka, sekiranya aku tahu gitu kan, maka aku lebih baik menjadi debu. Maka aku lebih baik menjadi debu. Karena orang yang berada di surga neraka itu apa ya? Menakutkan, was-was. Perhitungan, udah sauda aja, jadi debu aja. Dan beliau mengatakan, marra'aitu mandhoron qattun. Aku tidak pernah melihat sesuatu pemandangan, ya, ilal qabro, melainkan kubur ini yang lebih dahsyat, lebih mengerikan. Kuburan itu. Maka Rasulullah SAW kalau habis menguburkan orang kan menepi sedikit, menangis gitu kan, menangis dan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limitsli hada fa'idu. Dalam kondisi seperti inilah kalian harus persiapkan, gitu kan? Kalian berpersiapkan dan kalian harus banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Kondisi seperti ini gitu. Maksudnya adalah ketika dikubur ini, persiapkan kalian amal yang terbaik. Betul. Digunakan sebaik mungkin ya. Ma ra'aitu manzaran qattun illal qabra afidu minhu, yang lebih mengerikan. Tidak aku pernah melihat suatu pemandangan yang melainkan kubur sesuatu yang lebih mengerikan dari apa yang selama ini aku lihat. Makanya beliau kalau lihat kubur itu nangis saja gitu kan. Nangis saja gitu. Karena itu penentu, kuburan itu penentu. Nah, yang menentukan sekali adalah amal soleh. Setelah itu Allah giring kita kepada mahsyar. Padang mahsyar itu katanya waktunya sampai 50.000 tahun. Pada mahsyar. Tapi ada yang bisa sampai ratusan ribu tahun, ya, ribuan tahun di padang mahsyar. Dia berdiri di padang mahsyar. Padang mahsyar yaitu tempat yang lapang, kemudian matahari didekatkan sejengkal, gitu kan? Itu bertahun-tahun di situ. Itu Allah jelaskan di surah Al-Ma'arij ya. Sa'ala sa'ilin min adabil waqi' lil kafirina ghairu dafi' minallahi dil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana. Ya, sa'ala sa'ilin bi'adzabil waqi'. Seseorang bertanya tentang apa? Adzabil waqi', adab yang pasti terjadi. Ya. Surah Al-Ma'arij ayat pertama ya. Ayat pertama. Sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi' lil kafirina ghairu dafi'. Gimana? Iya, sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi'. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 sana. Cukup. Jadi seseorang bertanya tentang adabul waqi', adab yang pasti terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi. Adapun orang-orang beriman tidak ada satu orang pun yang bisa dafi. Dafi itu menolak, ya, menghindar dari adab itu. Ya. Minallahi dil ma'arij, yaitu adab Allah yang memiliki ma'arij. Ma'arij itu tempat-tempat yang tinggi, ya, tempat-tempat yang tinggi. Yakhrujul malaika, dan para malaikat, waruh, para malaikat dan ruh. Malaikat ruh yaitu Jibril,
yaitu para malaikat dan Jibril keluar kemudian naik ke tempat-tempat yang tinggi itu menemui Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumin, pada setiap harinya itu miqdaruhu khamsina alfa, yaitu setara dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun kita nunggu di padang mahsyar. Tapi ada orang-orang yang beriman yang masa menunggunya itu seperti masa jeda antara menunggu duhur dan asar, karena amalnya tadi. Dan setiap kita mendatangi Allah fardan dalam keadaan sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan setiap amal kebaikan kita. Coba bayangkan, lama kan ya? Ternyata di dunia itu sebentar, di kuburan berapa tahun, di padang mahsyar berapa tahun. Ya, lama proses ini, hidup ini ya. Kemudian itu menunggu nanti digiring lagi ke Sirat. Ya, kemudian nanti antara surga neraka, prosesnya lama. Ya. Jadi itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh itu, yaitu kematian, kehidupan setelah kematian itu yang kita waspadai, yang ngeri gitu kan, yang ngeri sekali gitu. Ya, jadi padang mahsyar. Kemudian setelah padang mahsyar, kemudian Allah giring kepada yaitu fase alam akhirat. Ya, fase alam akhirat inilah adalah fase yang sangat menentukan, dan kita tahu, ya kan, kita tahu batasannya waktunya. Kapan itu? Yaitu selama-lamanya di sana. Ya, selama-lamanya di sana. Kalau di surga, selama-lamanya di surga. Kalau di neraka, selama-lamanya di neraka. Jadi mari ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan. Ingat bahwa kematian itu pasti datang kepada kita. Wa anta la tadri madza taksibu ghada. Kita nggak tahu apa yang kita kerjakan besok, dan kita juga seperti ketidaktahuan kita di mana kita akan mati. Maka persiapkan bekal yang terbaik. Kata Muhammad Yaqub, beliau mengatakan, lau anna idza mitna turikna lakana al-maita rahatun lil hayy walakinna idza mitna bu'isna wa nas'alu an kulli syai'in ba'dahu wa nas'alu ba'dahu an kulli syai'. Sekiranya kematian, setelah kematian itu adalah sebagai satu peristirahatan, maka cukuplah kematian itu sebagai tempat peristirahatan. Orang mati, istirahat, selesai. Ya, ternyata tidak begitu. Ketika dia mati, dibangkitkan oleh Allah lagi, wa nas'aluhu ba'dahu an kulli syai'. Kemudian akan ditanya segala sesuatu yang kita kerjakan. Maka tadi dikatakan nahyu nuhyil mauta wa naktubu, akan ditulis semua apa yang sudah dikatakan. Dua yang dicatat, Bu, ya. Seseorang itu akan dicatat dua. Pertama adalah maqaddamu, yaitu amal yang dia kerjakan setelah matinya. Amal yang dikerjakan di dunia dan dia terputus ketika dia mati. Wa atharuhum, yang athar juga dicatat tapi dia terus hidup. Nah, paham ya? Tapi dia terus hidup. Apa amal yang dia terputus? Yaitu seperti sholat, puasa, zakat, terputus dia ketika matinya seseorang. Ya, tapi ada satu amal yang dia tidak terputus meskipun dia mati. Wa atharhum, bekas-bekasnya. Apa itu? Yaitu amal jariahnya dia. Maka perbanyak amal jariah. Ya, sedekah ini itu yang dia bisa bermanfaat terus, dipakai terus walaupun orang mati. Ya. Itu juga akan menjadi amal jariah yang dia tidak terputus. Ya, adapun sholat terputus. Ya, kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, innal insana idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathatin. Apabila seorang manusia itu mati, maka akan terputus amalnya kecuali tiga hal. Pertama adalah shadaqatun jariyah wal amal yuntafa'u bihi, amal yang bermanfaat, al ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat, kemudian shadaqah jariyah, dan yang ketiga adalah al waladun sholeh yudha'alahu, anak yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya di akhirat sana terangkat dia derajatnya, dia tanya,
kok aku bisa terangkat derajatku di sini padahal aku banyak dosa. Maka para malaikat mengatakan yaitu bi istighfari waladan, ya, karena istighfarnya anakmu kamu terangkat derajatmu. Wa alam bisawab. Jadi yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita terus mempersiapkan bekal yang terbaik, jangan bosan-bosan, jangan henti-henti, jangan terputus, supaya kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu amal kebaikan, ya. Minta istiqomah terus, sedikit-sedikit terus, ya. Kemudian kita juga berusaha pertama yaitu mencari amal yang terus berkesinambungan pahalanya. Dalam Islam dinamakan yaitu pahala jariah, amal jariah terus. Dan yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus supaya kita diberikan kematian husnul khotimah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dan memberikan kematian kepada kita, kematian husnul khotimah, dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya, yaitu surga firdausnya. Demikian, apabila ada benarnya ya hanya datangnya dari Allah, bila ada salahnya dari saya pribadi dan saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan ini dan kita membaca kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.